Seusai melakukan pemeriksaan, Dr. Sally meminta Eldrick menemuinya di ruangan. Disinilah Eldrick berada, duduk di kursi depan meja kerja Dr. Sally, menunggu wanita muda di hadapannya yang menggunakan jas putih membuka lembaran demi lembaran kertas di tangannya. "Bagaimana, Dok?" tanya Eldrick tidak sabaran, menunggu hasil lab obat yang semalam dia serahkan. "Hasil lab sudah keluar dan mendeteksi obat yang Tuan temukan," jawab Dr. Sally dengan mata tetap tertuju dengan kertas di tangannya. Dia nampak masih membaca dengan teliti isi kertas itu. "Obat apa itu, Dok? Apa semacam obat penenang?" "Bukan. Yang pasti Nona Lexa kemungkinan besar sudah mengkonsumsi cukup lama, mungkin bertahun-tahun hingga mencapai batas maksimal konsumsi obat ini. Saya tidak tahu bagaimana bisa Nona Lexa mendapatkan ramuan obat seperti ini. Obatnya aman dikonsumsi dan tidak memberikan efek negatif pada tubuh pengguna sama mengkonsumsi dengan benar. Obat ini hanya memberi efek perubahan warna kulit," lanjut Dr. Sally, membaca isi hasil lab dan menggeser kertas ke arah Eldrick supaya dia dapat melihat hasilnya sendiri. "Perubahan warna kulit?" Eldrick masih belum mengerti penjelasan barusan. Melihat hasil lab berupa tulisan pun tidak paham. Dia menatap kembali wajah dokter. "Iya, kami sudah mempraktekannya di ruang laborat. Cairan yang kami berikan serbu isi kapsul berubah menjadi kecoklatan." Maksudnya apa, Dok?" Jantungnya terasa berdegup kencang. Dia mengerti ucapan dokter, namun dia belum dapat mengartikan kebenaran yang baru dokter ungkapkan. Dengan kata lain, kemungkinan Nona Lexa sengaja ingin merubah warna kulitnya menjadi coklat kusam seperti sekarang ini. Eldrick benar-benar tidak percaya dengan fakta baru yang ada di depan matanya. Wajahnya menegang dengan rahang mengeras. Hatinya sangat kecewa. Ingin sekali dia marah, tetapi kepada siapa dan kenapa? Haruskah dia marah kepada Lexa yang menjadi korban atau dia sendiri yang menjadi korban atas kebohongan demi kebohongan yang Lexa berikan? Semalaman Eldrick tidak dapat tidur sehingga memicu lingkaran hitam terukir jelas di bawah matanya. Setelah menemui Dr. Sally, dia diminta untuk sementara tidak masuk ke ruang pasien karena perawat dan dokter akan melakukan tindakan pada Lexa. Disinilah Eldrick mendengar cicit burung yang berlalu lalang di pepohonan taman rumah sakit begitu riuh menyambut pagi. Mereka bertebangan mengiringi langkah Eldrick yang terasa berat. Kondisi taman masih sepi, embun juga masih belum beranjak dan terus membasahi rerumputan yang sedang Eldrick pijak. Masih terlalu pagi untuk mendengar sebuah berita yang menggelitik emosinya. Sepagi ini dia sudah dikejutkan oleh fakta baru mengenai Lexa. Dia memilih duduk di kursi bawah pohon beringin. Pandangannya nampak kosong. Otaknya benar-benar disibukkan oleh beribu pertanyaan yang belum ada jawabannya. Apalagi ini? Janda, buruk rupa, dan kini fakta menunjukkan Lexa mengkonsumsi obat merubah warna kulit. Sebenarnya ada apa dengan dirimu, Lex? Ada apa di balik topeng janda buruk rupa yang kamu tanamkan? Siapa kamu? Seperti apa rupa kamu sebenarnya? Jika hanya alasan menghindari pria hidung belang sepertiku, tidak mungkin kamu mengkonsumsi obat itu selama bertahun-tahun. Tidak mungkin pula ada wanita yang sengaja memperburuk kulitnya dengan alasan yang tidak masuk akal. Lagi-lagi Eldrick menghela nafas. Ingin rasanya dia berlari ke klub dan menumpahkan rasa kecewanya di sana, bermain dengan wanita-wanita penggoda dan menenggak minuman beralkohol seperti yang sering dia lakukan ketika pikirannya sedang kalut. Namun dia menepis keinginannya. Malaikat memiliki andil atas kewarasan Eldrick yang masih dipertahankan. Dia meraih ponsel yang berada di saku celananya. Mungkin saja duo sableng dapat mengalihkan pikirannya sementara. Setelah disentuh, layar menyala dengan menampilkan banyak pesan masuk serta telepon yang tidak sempat dia angkat. Eldrick membuka pesan teratas, yaitu dari grup sableng yang begitu ramai oleh obrolan dua orang sahabatnya. Begitu dia buka,
terdapat kiriman foto screenshot mengenai berita hangat pagi ini. Rupanya berita pernikahan Eldrick menjadi headline news. Foto ketika dia berjumpa dengan Lexa di atas red carpet terlihat jelas. Eldrick segera keluar dari aplikasi chat. Dia membuka Instagram dan menelusuri akun khusus gosip. Setelah masuk ke akun Lambe Murah, dia menemukan satu postingan yang mengangkat berita dirinya. Terdapat 10 gambar di postingan tersebut dengan caption, "Pangeran tertampan Gwynandra telah menikah diam-diam. Menurut kalian apa penyebab seseorang menikah diam-diam? Bantu Mimin berpikir ya." Kabar pernikahan yang simpang siur menjadi sasaran empuk para wartawan dan netizen untuk berekspektasi sendiri. Dia scroll komentar-komentar netizen yang maha benar. Tidak ada kata menyenangkan yang bisa dia baca. Semua menyudutkan Lexa dan menyayangkan Eldrick. Sang pujaan hati para wanita menikah dengan wanita yang memiliki paras jauh dari kata sempurna. Eldrick membaca pesan langit yang baru saja masuk. "Bro, lu harus ngadain konferensi pers. Kalau terus-terusan berita buruk ini beredar dengan asumsi mereka masing-masing, nantinya akan berpengaruh dengan The Bloods. Bisa-bisa klien lu kabur setelah memakan berita itu mentah-mentah loh. Juga kemana semalam kagak muncul di klub. Banyak wartawan datang mengorek informasi lewat orang-orang di sana." Eldrick mengirim pesan balasan, "Nanti malam gue ke klub." Setelah mendapat balasan kembali dari langit, dia menyimpan ponselnya ke dalam saku celana dan beranjak dari duduknya. Meski ada rasa kecewa untuk Lexa, dia tetap khawatir akan kondisinya. Eldrick pun berjalan masuk ke dalam gedung rumah sakit untuk melihat kondisi istrinya yang mungkin sudah selesai mendapat tindakan pemeriksaan. Di kediaman keluarga Gwynandra, para pelayan sibuk mempersiapkan sarapan untuk majikannya dan sebagian lainnya melakukan tugas lain di rumah yang besar dan luas itu. Berbeda dengan Clara, dia masih bermalas-malasan di tempat tidur. Biasanya dia selalu turut membantu pelayan memasak. Hal itu dilakukan karena tidak enak dengan Anggoro, namun tidak untuk pagi ini. Dia enggan bertemu dengan mertuanya setelah dia dicecar habis akibat sikapnya yang dinilai terlalu arogan dan mencoreng nama baik keluarga besar Gwynandra. Hal itu membuat Clara semakin membenci Lexa. Seandainya wanita yang masih mengusik hati Julio tidak muncul di hadapannya, pasti kejadian semalam tidak pernah ada. Tetapi rasanya mustahil untuk tidak lagi bertemu Lexa, karena bagaimanapun Lexa sudah menjadi bagian dari keluarga Gwynandra. Di sisi ruangan berbeda, Anggoro sudah duduk di atas kursi makan paling ujung. Dia membiarkan para pelayan mempersiapkan segala sesuatunya di meja makan, sedangkan dirinya sibuk membuka email yang masuk di iPad yang sedang dia genggam. Perhatiannya tertuju pada email yang masuk dari asisten Tito. Setelah dibuka, terdapat beberapa link artikel beserta foto-foto Eldrick dan Lexa saat berjalan di red carpet. Namun yang membuat Anggoro merasa geli adalah judul-judul berita yang bermacam-macam. Saat sedang membaca setiap artikel mengenai pernikahan sembunyi Eldrick, ponselnya berbunyi. Anggoro segera meraih ponsel di atas meja yang ternyata itu adalah panggilan dari asisten pribadinya. "Bagaimana Tuan? Apa saya harus menghapus semua foto yang tersebar di internet?" tanya asisten Tito melalui sambungan telepon. "Tidak perlu, biarkan berita simpang siur itu beredar. Aku ingin melihat bagaimana Eldrick menanganinya. Tetapi hal itu akan berpengaruh besar terhadap klien klub malam yang Tuan Eldrick jalankan, juga untuk klien Tuan Darren di perusahaan Gwynandra Club. Kita beri dia waktu 1 minggu menyelesaikan masalah ini. Jika Eldrick lulus dalam ujian ini, maka dia resmi menerima saham yang sudah pernah aku janjikan untuknya, dan biarkan dia tetap mengelola The Bloods. Apakah Anda yang merencanakan ini semua, Tuan? Anggap saja ini hukuman untuknya karena sudah lancang melakukan pernikahan tanpa meminta restu padaku. Walau aku tahu semuanya
tetapi seharusnya dia dapat memberitahuku lebih cepat sebelum aku mengetahuinya dari orang lain, tutur Anggoro. Kemudian satu tangan lainnya menyesap teh hangat yang baru pelayan letakkan di depannya. Baik tuan, dan ada yang ingin saya kabarkan. Sementara Anggoro melihat Julio baru masuk ke ruang makan dengan senyum tulusnya yang selalu dia lihat setiap pagi dari cucu tertuanya itu. Kita lanjutkan nanti, ucap Anggoro, kemudian mematikan ponselnya. Dia memberi kode pada pelayan yang berdiri tak jauh dari sana untuk membawa iPad serta ponselnya menjauh. Di mana ibumu? Apa dia masih marah dengan kakek? Sepertinya, Kek, biarkan saja. Mama sendiri yang sudah keterlaluan, ujar Julio meletakkan satu centong nasi goreng ke piringnya. Kakek mau nasi goreng atau ini? Tawar Julio. Biasanya Clara yang selalu melayani dua pria beda generasi itu di atas meja makan. Karena wanita itu tidak ada, Julio yang berinisiatif menawarkan menu sarapan ke Anggoro. Kakek mau yang itu aja, jawab Anggoro menunjuk menu yang dimaksud dan kembali menatap Julio. Sedekat apa hubunganku dulu dengan Lexa? Pertanyaan Anggoro membuat Julio menghentikan tangannya sejenak. Dia tidak siap jika harus membahas masa lalunya dengan Lexa saat ini. Secepatnya dia tersadar dan melanjutkan meletakkan menu di piring Anggoro tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Makanlah, Kek, aku ada rapat pagi ini dengan Paman Daren, ucap Julio mengalihkan pembicaraan. Anggoro pun hanya memutar-mutar kedua bola matanya dan memilih untuk menikmati sarapan pagi ini hanya berdua dengan sang cucu. Selamat pagi, suara cempreng nan melengking menarik perhatian Anggoro dan Julio untuk melihat ke sumber suara. Aurora dengan senyum lebar hingga menampakkan deretan gigi putihnya berjalan dengan riang ke arah Anggoro dan memeluknya. Cucu kakek yang nakal ini akhirnya muncul juga. Kemana saja semalam, ha? Anggoro menepuk pelan punggung Aurora yang masih dalam pelukannya. Aurora pun melepaskan pelukannya dan berpindah memutari meja makan untuk mendekat Julio. Aku kurang enak badan, Kek. Maafkan cucumu yang cantik ini ya, Kek. Ngapain mendekat? Mau peluk kakak tertampanmu ini, ha? Ledek Julio. Namun begitu dia tetap merentangkan tangannya untuk memeluk sang adik yang jarang sekali bertemu. Percaya diri banget sih menyebut diri sendiri tampan. Lebih tampan Kak Eldrik. Julio dan Anggoro hanya tertawa melihat Aurora yang kini memilih duduk di depan Anggoro. Tapi sayang, lelaki setampan Kak Eldrik menikah dengan wanita seperti itu. Hus, anak kecil tidak boleh berkata seperti itu. Bisa jadi istri Eldrik hati dan perilakunya baik, jadi dia pantas untuk dicintai oleh kakakmu, timpal Anggoro. Sedangkan Julio tersenyum kecut. Aku sih nggak peduli, Kek. Aku nggak suka aja sama dia. Pasti dia yang memaksa kakak untuk menikahinya. Mana mau kakak sengaja menikah dengan wanita berparas jelek. Kita tahu kan, kakak Eldrik selalu dikelilingi wanita cantik. Nggak pernah kekurangan wanita cantik dia, sawat Aurora dengan bibir mengerucut. Justru karena Eldrik sudah bosan dengan wanita cantik parasnya, dia mencari wanita yang cantik hatinya. Kakek kayak udah kenal dia aja, ngebela terus. Beberapa hari yang lalu kakek hampir celaka. Ada baliho yang terjatuh di atas kakek, tetapi Lexa memasang tubuhnya untuk melindungi kakek. Alhasil saat itu Lexa yang terluka. Padahal saat itu kita belum terlalu kenal, jelas Anggoro, yang membuat Julio hampir tersedak air putih yang sedang dia minum. Aurora hanya menghela nafas. Semua berbicara baik mengenai Lexa. Sudahlah, Kek, kita ganti topik pembicaraan ya. Ini Rora bawa kado ulang tahun untuk kakek. Dia pun mengeluarkan satu kotak kecil dari dalam tas cincinnya dan memberikan pada Anggoro. Rora masih mahasiswa, jadi nggak bisa beri hadiah semahal ke Eldrik atau Kak Julio, ucap Aurora dengan wajah riangnya. Hadiah terbesar seorang kakek adalah melihat anak dan cucu-cucunya berkumpul. Rora sayang kakek. Aurora pun kembali memeluk Anggoro dengan gemas. Ngomong-ngomong, kenapa semalam Dedi dan Mami
kamu pulang lebih awal? Acara belum juga selesai, tanya Anggoro meletakkan kotak kado di sebelah piringnya. Oh itu, istri Kak Eldrick masuk rumah sakit Kak, jawab Aurora dengan nada malas. Lexa masuk rumah sakit, sentak Julio dengan mata membulat. Keterkejutan Julio yang berlebihan langsung mendapat tatapan tajam dari Anggoro dan raut heran dari Aurora.